Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nadia. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara beretika komunikasi yang baik dan benar itu. Ada beberapa hal pokok yang sama, yang mana kita selaku komunikator perlu lakukan dan perlu aplikasikan dalam kehidupan. Yang mana itu yang pertama itu ada fokus pada lawan bicara. Fokus dalam berkomunikasi merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif. Orang yang cenderung tidak memperhatikan lawan bicaranya biasanya kehilangan beberapa potong informasi yang disampaikan dan terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak. Yang kedua itu ada fokus pada masalah. Dalam beberapa kasus, beberapa informasi melakukan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari yang dibicarakan. Biasanya termasuk basa-basi ya. Perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara dengan orang lain. Komunikasi ini hanya biasanya disebut dengan komunikasi yang tidak efisien karena informasi yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang dibicarakannya. Lain ketiga itu ada jangan menimpali pembicara. Komunikan yang lebih baik adalah komunikan yang mau mendengar dengan bijaksana pendekatan dari komunikator, menghargai apa yang dibicarakannya dan tidak menimpali atau menyela perkataannya sebelum selesai. Yaitu yang keempat itu ada saling menghargai. Biasanya dalam proses ini kedua individu, komunikan dan komunikator perlu saling memahami satu sama lain. Dalam model komunikasi dipaparkan dalam konsep feel experience, yaitu konsep kesamaan. Yaitu yang kelima itu ada selingi dengan humor. Ada kalanya dalam berkomunikasi kita merasa bosan dengan informasi yang disampaikannya. Tentu ini bukan kesalahan pendengar, namun dalam proses penyampaian informasi tersebut kurang bumbu yang menarik pendengar. Dalam hal ini kita perlu menyelingi dengan candaan atau gurauan agar para pendengar atau komunikasi tidak terbosan dengan apa yang kita sampaikan. Terus ada hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah penggunaan kalimat informal, yaitu menggunakan kata-kata basa basi. Dalam proses transaksi informasi, seseorang individu termasuk pada orang yang tidak dikenal atau belum memiliki kedekatan sama sekali, kita perlu menggunakan kalimat baku atau formal agar orang lain merasa dihargai. Lalu yang kedua itu ada berbicara sambil melakukan hal lain. Etika sopan santun sangat berlaku pada poin ini karena tentu akan merasa tersinggung saat jika kita dengan sibuk makan dalam saat bersamaan bicara dengan lawan bicara kita. Terus yang ketiga itu ada terlalu banyak basa-basi. Dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung, biasanya kedua ya, sebuah informasi. Meski sebagian juga menyukai basa-basi, namun dalam komunikasi formal kita tidak memerlukan basa-basi, kita hanya memerlukan memaparkan garis besarnya, berbicara tentang pokok permasalahannya itu apa. Lalu yang keempat itu ada bicara dengan nada kasar ya. Berbicara dengan nada kasar tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Orang tentu tidak akan suka jika dibentak atau dimaki-maki. Lalu yang kelima itu ada nada memerintah. Dalam hal ini orang cenderung tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat memerintah yang seharusnya kita hindari karena biasanya menyinggung lawan bicaranya. Langsung ada yang keenam itu tidak boleh menghakimi. Dalam berkomunikasi kita tidak boleh mengajukan kalimat yang menghakimi seperti Bapak pasti korupsi atau tentu Bapak lebih melakukan pernah melakukan hal yang keji dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan ya dalam berkomunikasi itu. Lalu itu ada manage intonasi. Perlu adanya kontrol dengan nada suara kita, tidak boleh terlalu tinggi atau membentak, tidak boleh terlalu rendah, biasa terkesan berbisik-bisik ya. Perlu nada yang sesuai dan nyaman didengar. Yaitu sekian informasi etika berkomunikasi yang baik yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.